Ketika pihak kampus, kemudian pihak orang tua mahasiswa, dan juga pihak dari aliansi beberapa mahasiswa menuntut si mahasiswi ini untuk dibebaskan, pihak Polri tidak bergeming sama sekali. Tapi ketika Habibur Rahman kemudian menjadi penjamin, meminta penangguhan penahanan, kemudian menyampaikan statement yang seperti itu, dengan saat itu juga, seketika itu juga, si mahasiswi dibebaskan dengan status penangguhan penahanan. Artinya apa? Artinya ada adu kekuatan antara dua pihak yang dijadikan meme itu. Meme yang dibuat sang mahasiswi ini nggak ada kaitannya sebenarnya dengan kesusilaan. Jelas itu merupakan meme politik yang menggambarkan mesranya hubungan antara Jokowi dan Prabowo, kendati Presiden Prabowo sudah membantah dia menjadi boneka Jokowi. Tapi permintaan istana dan juga Gerindra agar mahasiswa itu dibebaskan juga sangat menarik ini untuk kita bahas. Ini menunjukkan perubahan paradigma dalam pemerintahan Prabowo tentu dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi. Jadi isu tentang sebut saja kedekatan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo yang kemudian mulai dipersoalkan kedekatannya apa, masa Presiden Prabowo harus berguru terus pada Presiden Jokowi, kan itu jadi kejengkelan publik juga karena terlihat bahwa isu ini seperti justru menguntungkan Jokowi. Jadi kita mesti baca bahwa meme itu justru untuk melihat atau membuat kalkulasi. Dengan melihat meme itu kita bisa membaca bahwa mahasiswa betul-betul menginginkan ada pengadilan terhadap Jokowi itu, dan pengadilan itu tentu berkaitan dengan hal-hal yang pernah dilaporkan publik, soal gratifikasi, soal yang paling utama tentu adalah soal penyelundupan hukum atau manipulasi hukum untuk meloloskan Gibran. Jadi tetap keadaan hari-hari ini akan diisi, atau kondisi politik hari ini akan diisi, dimanfaatkan oleh ya produksi meme kan. Nah, Presiden Prabowo mengerti bahwa ya udah banyak orang yang menyesalkan bahwa Presiden Prabowo seolah-olah disandra oleh Jokowi, tapi kemudian Presiden Prabowo bereaksi nggak begitu itu, hubungannya sekedar konsultasi, lalu dipertanyakan kenapa mesti konsultasi itu. Jadi diplomasi yang dibuat oleh Presiden Prabowo itu dibaca sebagai melelahkan, kira-kira begitu. Nah, sekarang dengan kasus yang menimpa seorang mahasiswi dari ITB yang berinisial SSS itu kemudian menjadi banyak pergunjingan di masyarakat, kemudian pro dan kontra di media sosial sampai hari ini itu masih terjadi. Meskipun kabarnya kemarin si mahasiswi ini kemudian sudah dibebaskan, si SSS sudah dibebaskan dengan status penangguhan penahanan. Nah, yang unik justru ada di sini. Ketika yang menjadi penjamin penangguhan penahanan adalah Habibur Rahman, politisi dari Partai Gerindra yang menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, kemudian juga dia adalah salah satu Wakil Ketua Partai Gerindra. Bayangkan, ada apa di balik ini semua? Bukannya penahanan mahasiswa itu yang saya kira akan diikuti dengan pembebasan menjadi semacam sinyal baru. Ada yang berubah dalam paradigma kebijakan pemerintah menghadapi kelompok-kelompok kritis. Namun tampaknya di kalangan penegak hukum, polisi, ini masih perlu melakukan adaptasi bahwa pemerintahan itu sudah berubah paradigmanya. Jadi jelas bahwa dengan dibatalkannya status kriminal atau aspek kriminalisasi, karena akan dituduh kriminalisasi sebetulnya, soal meme Prabowo Jokowi ini timbul semacam gairah baru lagi bahwa masyarakat sipil, terutama kalangan mahasiswa, untuk tidak merasa cemas, tidak merasa takut mengekspresikan pikirannya. Ini hal yang bagus karena kultur itu yang hilang selama Presiden Jokowi itu begitu banyak kasus undang-undang ITE dipakai untuk membungkam, dan itu yang kemudian menambah sinisme internasional terhadap Indonesia. Dianggap bahwa Indonesia, dan anggapan itu terbukti selama Presiden Jokowi itu oposisi tidak punya ruang untuk mengekspresikan. Lalu Prabowo tiba dan dibuka ruang oposisi itu. Nah, itu yang mesti dipahami oleh aparat bahwa paradigmanya berubah. Jadi jangan berupaya untuk memancing di air keruh. Biarkan aja pikiran-pikiran publik, pikiran netizen itu tumbuh secara normal.
tumbuh secara natural. Dan itu yang menandakan bahwa, atau menjadi petunjuk bahwa masyarakat kita mampu untuk mengolah kritiknya itu di dalam berbagai macam bentuk. Kalau kritik oposisi itu dilakukan oleh partai oposisi yang hari-hari ini tinggal PDIP, maka fungsi dari mahasiswa adalah fungsi historis, yaitu ya mau berkritik melalui apa? Ya melalui ketajaman pikiran dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk produk seni. Jadi sekali lagi kita mesti bersepakat dulu bahwa kalau Presiden Prabowo menginginkan Indonesia tumbuh di dalam iklim demokrasi, maka pertama-tama batalkan semua undang-undang yang secara sangat licin hendak menjebak manusia Indonesia dan berakibat pada kriminalisasi. Sekarang kita tahu kemarin memang dari ITB sendiri, itu dari forum orang tua, kemudian juga dari aliansi-aliansi mahasiswa, dari pihak kampus sendiri itu sudah melakukan tuntutan kepada pihak kepolisian untuk membebaskan sang mahasiswi ini. Tapi apakah kemudian direspon oleh pihak Polri? Ternyata enggak. Tapi ketika Habibur Rahman menjaminkan dirinya menjadi penjamin bahwa anak ini tidak akan melakukan perbuatan yang sama, tidak akan menghilangkan barang bukti, bahkan anak ini tidak akan melarikan diri, Habibur Rahman menjamin itu. Kemudian Polri membebaskan si anak ini dengan status penangguhan penahanan, meskipun kasusnya tetap diteruskan, status hukumnya masih terus dilanjutkan. Nah, masih menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat suara-suara kritis. Tapi ini kan sekarang mulai melipir menggunakan pasal melanggar kesusilaan. Ya memang konsekuensi dari tumbuhnya kesadaran, kritisisme, upaya untuk memahami bangsa secara utuh itu betul-betul perhatian dari, dalam kasus ini, ke mahasiswa kan seri demo, protes, BEM tentang kelakuan Jokowi itu sejak 2-3 tahun terakhir betul-betul memuncak tuh. Dan inti dari protes itu adalah ketidakpercayaan pada Presiden Jokowi, dasar tidak percaya itu buat tidak punya kapasitas Jokowi untuk memahami demokrasi. Dan karena itu berulang kali pemenjaraan melalui undang-undang ITE. Nah sekarang undang-undang ITE itu sudah dianggap buatan dari rejim sebelumnya. Karena itu saya kira analisis saya, Pak Prabowo mengerti bahwa tidak mungkin lagi menggunakan undang-undang ITE atau semua jenis undang-undang yang pidananya itu terkait kasus politik. Kan presiden yang dibuat oleh anak ITB itu kan nuansanya politis, kan nggak ada dendam di situ, nggak ada soal apa kriminal di situ. Jadi perbedaan politik bisa diekspresikan melalui meme, dan itu yang ditangkap oleh sang mahasiswi itu. Mahasiswi ITB pembuat meme ciuman Prabowo Jokowi jadi tersangka. Kritik jangan dilihat sebagai kebencian personal. Kepolisian desak menghentikan kasus yang menjerat mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain berinisial SSS karena disebut tidak memenuhi unsur pidana. Menurut pakar hukum pidana, mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB ditangkap pada hari Selasa terkait unggahan meme yang membuat gambar Presiden Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo berciuman di akun media sosial X miliknya pada Maret lalu. Bareskrim Polri kemudian mengunggahkan penahanan atau menangguhkan penahanannya pada hari Minggu atas dasar permohonan dari yang bersangkutan, orang tua, kuasa hukum, serta ITB. Kuasa hukum SSS Hairudin Hamid Ali Sulaiman berkata kliennya meminta maaf kepada Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi atas meme itu. Ia juga mengklaim bahwa kliennya menyesali perbuatannya. Terlepas dari perkara hukumnya, apa-apa saja yang termuat dalam meme pembuatan kecerdasan buatan atau AI itu, bagaimana semestinya pejabat menanggapi kritik gaya baru ini? Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Trunoyodo Wisnu Andiko menyebut proses penyelidikan perkara yang menjerat mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB berinisial SSS ini diawali dari adanya laporan tertanggal 24 Maret 2025
Laporan itu terkait dengan meme bikinan kecerdasan buatan yang membuat gambar Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo berciuman. 2 pekan setelah menerima laporan, polisi menerbitkan surat perintah penyidikan atas Seprimdik pada 7 April 2025 dan langsung ditangani Direktorat Tindak Pidana Cyber. Selama proses penyidikan, kata Trunoyodo, polisi telah memeriksa 3 orang saksi dan meminta keterangan 5 orang ahli, termasuk menyita barang bukti baik dari para saksi dan terduga untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik. Polisi melakukan upaya penangkapan kepada pemilik akun X @reyamayami di Bandung pada 6 Mei 2025 dan ditahan sejak 7 Mei di rumah tahanan Bareskrim. Mahasiswi itu pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar. Trunoyodo menyebut tersangka diduga melakukan tindak pidana memanipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data autentik dan atau mengunggah dokumen elektronik berupa gambar yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Namun pada hari Minggu, pertahanan terhadap SSS ditangguhkan atas permohonan dari kuasa hukum dan orang tua. Kuasa hukum mahasiswa ITB tersebut, Hairudin Hamid Ali Sulaiman, menuturkan kliennya menyesali setelah membuat dan mengunggah meme Prabowo Jokowi berciuman. Dia bilang orang tua kliennya akan membina sang anak setelah dilakukan penangguhan pertahanan. Respon serupa juga disampaikan Direktur Komunikasi dan Humas ITB, Nurlela Arif, dan keterangan tertulis pada hari Minggu. Ia mengatakan pihaknya akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan. Kemudian disebutkan ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi, dan membina mahasiswa untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan berpendapat dan berekspresi dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan.